Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Muslimah Asyadiyah. Saya dari TPI semester 5 kelas F. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kelompok saya dari kelompok 1, yaitu tentang mazhab fikih. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah pengertian dari mazhab fikih. Yang pertama kita uraikan dahulu pengertiannya dari mazhab itu apa, lalu fikih itu apa. Yang pertama itu adalah mazhab. Nah, pengertian mazhab ini dibagi menjadi dua, baik secara bahasa lalu secara istilah. Yang pertama, secara bahasa, mazhab itu berasal dari kata dhahaba, itu dari bahasa Arab yang berarti berjalan atau pergi. Maka dari itu, mazhab diartikan sebagai jalan atau tempat yang dilalui. Sedangkan menurut istilah, menurut para ahli fikih, mazhab adalah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Bisa juga diartikan sebagai dasar pendirian yang dianut karena telah mempercayai dengan penuh. Selanjutnya adalah pengertian fikih. Fikih diartikan sebagai mengetahui, memahami, dan mendalami ajaran-ajaran agama secara menyeluruh. Ada juga yang menyebut fikih dengan sekumpulan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan yang diketahui melalui dalil-dalilnya yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Orang yang ahli fikih sendiri disebut sebagai faqih, dan bentuk jamaknya itu adalah fuqaha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Kristianadi dan saya sekarang akan menjelaskan secara sekilas mengenai Imam Hanafi dan juga beberapa sumber hukum yang digunakan oleh beliau. Imam Abu Hanifah bernama asli Abu Hanifah An-Nu'man Ibnu Sabizuto. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau lebih tepatnya 699 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi pada usia 70 tahun. Beliau mempunyai hubungan keluarga dengan Ali bin Abi Thalib. Beliau dikenal juga sebagai Abu Hanifah sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama anak putra yaitu Hanifah dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata bapak atau abu, sehingga lebih dikenal sebagai Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah belajar kitab fikih dari Imam Ahmad Ibnu Abi Sulaiman. Dalam studinya pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar bidang qiraah dan tajwid kepada Idris Asyam, al-hadis, nahwu syaraf, sastra, syair, dan ilmu-ilmu yang sedang berkembang pada saat itu. Di antaranya adalah ilmu kalam atau teologi. Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat argumentasi yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh teologi Islam. Baik, selanjutnya tentang sumber-sumber hukum yang digunakan di mazhab Hanafi. Sumber-sumber hukum yang dijadikan kaki pijak referensial oleh Abu Hanifah ada 7, yaitu yang pertama sudah pasti Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga apabila Al-Quran dan hadis kurang meyakinkan maka menggunakan perkataan sahabat, yang keempat adalah ijma, yang kelima qiyas, yang keenam istihsan, dan yang ketujuh urf. Baik, itu saja dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zora Falanur. Di sini saya akan menjelaskan secara sekilas tentang mazhab Maliki. Nama lengkap beliau ialah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amar al-Asyabani al-Arabi al-Yamniyah. Ibunya bernama Aisyah binti Syarik al-Azdiyah dari Kabibah al-Yamaniyah. Beliau dilahirkan tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di kota Madinah dan meninggal tahun 179 Hijriah atau 789 Masehi dalam usia 87 tahun. Kemudian selanjutnya ialah metode istidlal Imam Maliki dalam menetapkan hukum Islam. Imam Maliki dalam menetapkan hukum Islam selalu berpegang teguh pada hal sebagai berikut. Yang pertama ialah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga
ijma' ahlul Madinah. Yang keempat ialah fatwa sahabat. Yang kelima khobar ahad dan kias. Yang keenam ialah al-istihsan. Yang ketujuh ialah al-maslahah al-mursalah. Dan yang kedelapan ialah sad al-zaroi. Yang kesembilan ialah istihsab. Dan yang kesepuluh ialah sya'ru man qoblana. Baik, itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau wafat di Mesir pada tahun 240 Hijriah atau 822 Masehi. Imam Syafi'i ini memiliki nama asli yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Abu Yazid bin Hakim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Ternyata nasab Imam Syafi'i ini bermuara pada keturunan Nabi Muhammad, yaitu pada Abdul Manaf. Sedari kecil Imam Syafi'i sudah hidup dengan ibunya dalam keadaan fakir. Saking tidak ada uangnya, ibunya sampai tidak bisa membiayai guru mengaji dari Imam Syafi'i ini. Akan tetapi keadaan ini tidak menyurutkan kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Buktinya, beliau dapat menghafalkan Al-Quran pada usia 7 tahun, walaupun beliau berada dalam keterbatasan ekonomi. Pada masa muda pun Imam Syafi'i ini sungguh sangat gigih dalam menuntut ilmu, terutama ilmu tentang agama. Buktinya adalah beliau mengembara ke berbagai negeri untuk menimba ilmu. Contohnya yang pertama adalah ketika beliau menimba ilmu pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Sedangkan ilmu pengetahuan Islam itu berpusat di Makkah, Madinah, Kufah, Syam, dan Mesir. Beliau pun menimba ilmu dari Ismail bin Qursyantyn. Lalu beliau pada usia 9 tahun beliau sudah hafal 30 juz dalam Al-Quran. Namun beliau tidak berhenti sampai di situ. Beliau kembali mempelajari hal baru, yaitu mempelajari bahasa Arab klasik. Beliau mendatangi suku-suku di Arab yang ahli dalam persajakan dan persyairan. Beliau pun tidak terlalu memikirkan asal suku mana yang mengajari beliau. Beliau juga turut tinggal bersama kabilah tersebut atau suku tersebut. Alhasil, beliau mampu menghafalkan beberapa syair dalam bahasa Arab. Ketika sudah selesai mempelajari tentang Al-Quran dan kesusastraan Arab, Imam Syafi'i melanjutkan pengembaraan ilmunya untuk mempelajari hadis dan fikih. Beliau berguru kepada beberapa ulama besar seperti Sufyan bin Uyainah. Beliau mempelajari hadis kepada Imam Sufyan bin Uyainah, dan ketika fikih beliau belajar kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji. Selanjutnya pada usia 18 tahun, Imam Syafi'i sudah dilepaskan untuk mengajar di Mekah oleh gurunya. Di waktu itulah beliau memberikan fatwa dan membangun mazhabnya di kalangan umat Islam. Mazhab Imam Syafi'i ini dibagi menjadi dua, yaitu mazhab qadim dan mazhab jadid. Pada saat beliau berfatwa, itu beliau juga menyusun buku usul fikih yang berjudul Risalatus Syafi'i. Imam Syafi'i tetap melanjutkan pengembaraannya dalam mencari ilmu di kota Madinah. Mengapa kota Madinah? Karena di sini terdapat banyak tabi'in dan tabi'in yang terus menyiarkan agama Islam dan kembali menggali ilmu Al-Quran dan hadis lagi. Di sana beliau menimba ilmu dengan Imam Malik. Ternyata Imam Malik sudah mengetahui nama dari Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu sudah masyhur hingga terdengar oleh Imam Malik.
Mengetahui hal ini pun Imam Malik sangat gembira menyambut Imam Syafi'i. Tentu saja beliau langsung menerima Imam Syafi'i. Saking kagumnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i yang cerdas, beliau pun menyuruh Imam Syafi'i untuk mengajarkan kitab Muwaththah pada murid-muridnya. Kitab Muwaththah ini merupakan kitab karangan dari Imam Malik yang berisi pegangan masalah fikih dan hadis bagi pengikut mazhab Maliki. Setelah 2 tahun menimba ilmu di Madinah bersama Imam Malik, Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Baghdad, Irak, dengan tujuan menemui murid-murid Abu Hanifah. Di sini, di Baghdad, Irak ini adalah pusat tempat pengikut mazhab Imam Hanafi berada. Mazhab ini juga berbeda dengan mazhab Imam Maliki. Ketika beliau berangkat ke Irak, Imam Malik memberikan perbekalan kepada Imam Syafi'i, yaitu sebesar 50 dinar emas. Sesampainya di sana, Imam Syafi'i bertemu dengan Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Kedua orang ini adalah murid dari Imam Hanafi. Setelah 2 tahun Imam Syafi'i berkeliling ke Baghdad, Persia, Turki, dan Palestina, Imam Syafi'i ini kembali ke Madinah menuju Imam Malik. Jadi beliau kembali lagi ke Madinah. Tak lama berselang, ia pun diizinkan untuk berfatwa sendiri dalam ilmu fikih pada 179 Hijriah. Fatwa ini tidak terikat pada mazhab Maliki atau mazhab Hanafi, akan tetapi murni dari buah pemikirannya Imam Syafi'i. Setelah 11 tahun berkelana mencari ilmu, akhirnya Imam Syafi'i kembali ke kota Mekah. Beliau pun disambut oleh para penduduk dan ulama yang ada di sana. Sekitar 17 tahun tinggal kembali di sana, Imam Syafi'i tetap menyiarkan dan mendalami ajaran agama Islam. Maka dari itu beliau melakukan perjalanan kembali menuju Baghdad atau Kufah sebagai tempat pusat kerajaan Islam. Gitu. Selanjutnya, dalam menetapkan suatu hukum dalam Islam, Imam Syafi'i tidak serta-merta langsung menetapkannya. Ada beberapa rangkaian yang harus beliau lalui. Ada 8 urutan. Jadi yang pertama, beliau itu memegang teguh sumber hukum Al-Quran dan hadis. Beliau pun pernah berkata bahwa semua hadis yang datang dari Nabi adalah pendapatku, meskipun kalian mendengarnya bukan dari aku. Gitu. Lalu yang kedua adalah mengikuti kebenaran dan dalil. Imam Syafi'i memiliki perbedaan terkait pengambilan keputusan. Beliau berbeda juga dengan Imam Malik yang menggunakan amaliyah penduduk Madinah sebagai hujjah. Beliau juga tidak mengambil kebiasaan penduduk Irak seperti Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan kepada murid kesayangannya, Imam Ibnu Hambali, apabila suatu saat kalian menemukan sebuah hadis sahih, beritahu aku dari daerah manapun, Kufah, Basrah, ataupun Syam, dan aku akan pilih sebagai pendapatku jika memang sahih. Gitu. Apabila masih belum mendapatkan titik terang, Imam Syafi'i akan mengambil dari ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan mujtahid dalam satu kurun. Sumber ini digunakan apabila Al-Quran dan hadis tidak menemukan kejelasan. Lalu yang keempat, beliau memprioritaskan pendapat sahabat Nabi. Imam Syafi'i menyatakan pendapat sahabat Nabi bisa menjadi hujjah. Apabila terjadi perselisihan, maka salah satunya harus diunggulkan dengan perantara dari lain. Hal ini lebih baik daripada menggunakan kias. Lalu apabila masih belum menemukan titik terang, maka selanjutnya dengan kias, lalu mengambil hukum asal sebagai pijakan hukum.
lalu menggunakan al-istishab, dan yang terakhir adalah istiqra. Yang terakhir adalah perkembangan mazhab Imam Syafi'i. Menurut buku Jendela Mazhab, perkembangan mazhab Imam Syafi'i ini melalui beberapa periode. Yang pertama adalah periode persiapan dan pembentukan. Masa ini diawali saat meninggalnya Imam Malik. Lalu masuk kepada periode kedua, yaitu lahirnya mazhab Qadim. Masuki pada periode ketiga, yaitu berlangsungnya pematangan dan penyempurnaan qaul jadid. Qaul ini merupakan fatwa Syafi'i di Mesir sesudah kepindahannya dari Irak. Hal ini diawali dari kedatangannya di Mesir hingga wafatnya pada 204 Masehi. Namun tidak sampai di situ, ternyata masih berlanjut kepada babak yang keempat, yaitu penafsiran dan pengembangan mazhab. Periode ini dijalankan oleh para pengikutnya yang memakan waktu hingga pertengahan abad ke-5 Hijriah. Periode perkembangannya masuk pada babak kelima, yaitu kemapanan mazhab. Masa akhir ini ditandai dengan penetapan kajian mazhab dan kesempurnaan dokumentasi. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mazhab Imam Hambali. Imam Hambali ini memiliki nama asli Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hasan Asyaibani al-Marwazi. Beliau ini lahir pada 164 Hijriah atau 780 Masehi, dan beliau meninggal di Baghdad, Irak pada usia 70 tahun, yaitu pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi. Ayah beliau bernama Muhammad, sedangkan ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik. Ayah dari Imam Hambali ini merupakan seorang tentara kerajaan Abbasiyah. Ayahnya pun sudah meninggal ketika beliau berada dalam kandungan. Ibunya melahirkan di Baghdad, Irak. Keluarga beliau banyak yang menjadi pegawai dan tentara di kerajaan Abbasiyah. Akan tetapi beliau tidak berminat untuk mengikuti jejaknya. Selanjutnya adalah latar pendidikan dari Imam Hambali. Imam Hambali ini sedari dini sudah membaca dan menghafalkan Al-Quran, hingga beliau mampu menghafalkannya pada ketika usia 14 tahun. Beliau ini memiliki semangat juang yang kuat, terutama mempelajari ilmu agama Islam. Setelah itu beliau melanjutkan mempelajari ilmu fikih, yaitu fikih Irak. Pada masa itu fikih Irak mengikuti dari mazhab Hanafi. Guru beliau bernama Abu Yusuf. Lalu tidak hanya sampai di situ, beliau juga mempelajari tentang hadis pada ulama di sana. Dalam mencari ilmu agama, beliau ini juga sangat teguh dan gigih. Hal ini dibuktikan ketika beliau kehabisan perbekalan. Beliau menjadi pelayan selama 2 tahun di Yaman untuk memenuhi perbekalannya dalam mencari ilmu. Walaupun mengalami kendala, beliau tetap semangat untuk mendatangi berbagai negeri seperti Kufah, Basrah, Syam, Mekah, dan Madinah. Beliau juga belajar ilmu agama seperti fikih, hadis, tentang usul fikih juga kepada berbagai ulama besar yang ada di sana. Dalam menetapkan ilmu sendiri, Imam Hambali juga memiliki beberapa rangkaian, yaitu ada 4. Yang pertama, yang pasti Al-Quran dan hadis yang sahih. Jika sudah menemui kejelasan dari kedua sumber ini, maka itu sudah cukup bagi Imam Hambali. Selanjutnya adalah fatwa sahabat. Jika dari kedua sumber tadi belum menemukan kejelasan, maka beliau menggunakan fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan. Jika ada perbedaan, maka beliau menggunakan fatwa yang mendekati Al-Quran dan hadis yang sahih.
Yang ketiga adalah hadis mursal dan dhaif. Jika ketiga sumber tadi belum memberikan jawaban juga untuk Imam Hambali, maka beliau akan menetapkannya dari hadis mursal atau dhaif. Yang keempat, jika benar-benar dalam keadaan darurat, maka Imam Hambali akan memutuskan menggunakan qiyas. Begitu, jika hanya dalam keadaan terpaksa. Yang terakhir adalah perkembangan mazhab dari Imam Hambali. Dalam mengembangkan mazhab, Imam Hambali ini menulis fatwa-fatwanya sebanyak 20 jilid. Yang jilid itu kemudian dikumpulkan oleh muridnya, yaitu yang bernama Abu Bakar Al-Harbi. Lalu kitab itu diajarkan di Jami Al-Mahdi di Baghdad, Irak. Pengikut dari mazhab ini pun juga hanya sedikit, karena cakupan beliau dalam mengajarkan mazhabnya itu hanya mengajarkannya di Baghdad, sehingga pada tahun 1968 pengikutnya hanya sejumlah 10 juta. Lalu daerah cakupan mazhab Hambali ini ada di Baghdad, Syria, Mesir, India, dan Pakistan gitu. Dari semua imam mazhab fikih yang telah dibahas, dari sini saya dapat meneladani bahwa walaupun beliau dalam keterbatasan apapun, baik itu biaya, kehidupan, atau apapun, beliau tetap gigih dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama Islam. Beliau tetap gigih dalam menjelajah ke berbagai negeri untuk mendapatkan ilmu agama. Pun harus meneladani sikap gigih, tabah, dan juga semangatnya dalam mencari ilmu. Walaupun dalam keterbatasan, kita harus tetap semangat dalam mencari ilmu. Contohnya seperti kita sekarang ini, walaupun kita dalam keterbatasan karena adanya pandemi, semoga kita tetap gigih dalam mencari ilmu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.